Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at fatadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'd. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayoul ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, bentuk syukur kita pada Allah Ta'ala, semoga nikmatnya akan selalu bertambah-tambah untuk kita semuanya dengan kita gunakan nikmat tersebut meningkatkan keimanan kita, insyaallah kita sebagai mukmin. Tanda orang yang beriman, idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathu imana, ketika dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, imannya semakin bertambah. Insyaallah kita berpotensi besar untuk nambah iman karena kita berada di masjid. Kita di khilaqul dzikri, taman surga, majelis ilmu. Kita membaca kitab ulama sebagai penjabaran untuk memahamkan apa bimbingan Allah Ta'ala, sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saja Allah memberikan ilmu yang berkah untuk kita semuanya. Iman kita semakin mekar, perilaku kita semakin baik, semakin dekat kepada Allah Ta'ala, semakin sadar kita akan segera mati. Makanya supaya segera berbenah dan berbenah. Semoga Allah memudahkan langkah kita semuanya. Materi yang kita kaji dari kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhaul Kitab was Sunnah, pendidikan anak menurut bimbingan kitab dan sunnah oleh muallif Hadratus Syekh Abdus Salam Ibn Abdullah As-Sulaimani, yang diberikan takdim kata pengantar oleh Hadratus Syekh Saleh Ibni Fauzan Al-Fauzan. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Masuk di halaman 40 dari pembahasan yang berkelanjutan. Di antara yang kita bimbingkan, membimbing mendidik anak pada rentang waktu umur sekitar 7 sampai 14 tahun adalah kelanjutan pada poin yang keempat. Anak kita didik untuk cinta kepada ahli ilmu. Ahli ilmu yang mana? Secara umum orang Islam belajar, apalagi dia punya kesempatan bicara, sering merasa dia sebagai ahli ilmu. Orang yang menghalang-halangi anak dari ahli ilmu, bukannya anak ditiadakan dari ilmu, tetapi ilmu yang dianggap tidak serasi dengan ilmu mereka.
Sebenarnya mereka selalu mendorong anak berilmu. Tetapi juga dikatakan penghalangan anak dari ilmu. Bila ada bahasa yang punya kesan kontras seperti itu adalah jangan belajar kepada ahli ilmu yang dianggap bertolak belakang dengan mereka. Siapa kalau begitu? Itu tentunya ahli ilmu sunnah. Ahli ilmu sunnah dengan metode pemahaman yang benar. Itulah Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat ketika mereka mewajibkan kewaspadaan dari ulama yang seperti itu, mereka mewaspadakan. Mestinya malah terbalik. Orang yang mengatasnamakan ahli ilmu tapi sebenarnya bukan, karena tidak ada kejelasan manhaj, disitulah sebenarnya kita waspadakan. Karena memang di akhir zaman kita diuji adanya du'atun ila abwabi jahannam, para penyeru yang mengajak ke pintu jahannam. Lesannya sama, pakaiannya sama, tetapi mencampakkan manusia ke pintu jahanam. Itu namanya al-aimah al-mudillin, para ulama yang menjadi penyesat. Sebenarnya itu yang wajib untuk diwaspadakan. Kalau kepada ulama yang betul-betul sunnah dengan manhaj yang benar, ke situ kita wajib untuk mendorong anak kita untuk cari ilmu. Dan berita yang disampaikan oleh setiap orang itu bisa menyebar kemana-mana. Maka termasuk pembekalan kita kepada anak adalah kemampuan membedakan mana ulama sunnah dan mana bukan. Karena Allah telah berpesan, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Bila orang fasik datang kepada kamu membawa berita, dicek dulu, ditabayun, dipastikan bagaimana kekuatan dalilnya, tafsir sarahnya, pemahaman penerapannya. Ketika sudah jelas, nah silahkan diikuti. Makanya diungkapkan mempelajari akhlak ada 30 tahun, mempelajari ilmu 20 tahun. Artinya memastikan profil yang betul-betul ahli ilmu yang sunnah itu penting. Dan itu menjadi fondasi, itu menjadi dasar. Ketika fondasi kuat, insya Allah nanti sesuatu yang dibangun di atasnya pun juga akan kuat dan benar. Di halaman yang ke-40, insya Allah kita akan masih melanjutkan membaca fatwa-fatwa. Adanya sekelompok orang yang mengatasnamakan ilmu, tetapi ketika sedang duduk-duduk apa yang dibicarakan, sikap kita menghadapi yang gitu gimana? Insya Allah akan kita bahas materinya pada paragraf yang terakhir di halaman 40. Wa qad bayyana Asy-Syaikhu Muhammad bin Shalihin Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala telah menjelaskan, Fadlatus Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin semoga Allah ta'ala merahmatinya, hadzal manhaj, tentang manhaj ini, cara beragama yang kita mesti menempuh kembali kepada generasi Islam yang pertama. Faqala, beliau berpesan, fa inna ba'dhan nas, maka sesungguhnya ada sebagian manusia, daidanahu, di antara tradisinya, fi kulli majlis, di setiap adanya majlis, al-kalamu fi wulatil amri wal wuku'i fi a'radihim. Yang mereka bahas apa? Tentang waliul amri dan upaya menjatuhkan martabat mereka. Apalagi kita lihat kayak di Indonesia, sebentar lagi kayaknya mau terjadi hajat besar nggih, napa? Pemilu.
Mendekati hari H, kira-kira orang lelungguan sing diceritane nopo? Kayaknya ya menjelaskan profil idolanya. Lama-lama promosi kepada rivalnya, dicoba dicari kekurangannya, lalu dibandingkan, hayu habis endi. Itu berpotensi, bukannya kita ngeramal, tapi itu berpotensi. Yang potensinya juga mungkin majelis-majelis pun juga akan digunakan untuk kepentingan itu. Bahkan mimbar-mimbar pun juga berpotensi digunakan untuk kepentingan itu. Mungkin mereka punya niatan benar, apa? Karena pentingnya pemimpin, lalu mengajak supaya memilih yang terbaik. Sebenarnya keinginan punya pemimpin yang baik. Saya napa awan? Awan apa saya? Saya napa saya? Oh ibu dale majid ya. Kita tidak cukup hanya memiliki keinginan baik. Lek sebatas punya keinginan baik, orang yang mengusung bid'ah namanya bid'ah hasanah, ya keinginannya baik. Tapi apa semata mengatakan saya punya keinginan baik itu sudah cukup? Enggak cukup. Baik gaya siapa? Karena gaya itu banyak. Nah begitu, tentunya mestinya kembali kepada standar nilai gaya Rasul, dan itu satu-satunya gaya yang nggak bisa ditolak, nggak bisa ditawar. Yang ada mau atau tidak mau. Mau bejone nggak mau, ciloko ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali menyalahkan diri sendiri. Lalu bagaimana keinginan baik yang dibimbingkan oleh Islam, langkah yang jelas? Makanya jangan terlalu sibuk untuk mempromosikan si A dan si B, tetapi benahi diri. Karena warna pemimpin itu warna masyarakatnya. Warna pemimpin itu warna masyarakatnya. Allah menjelaskan, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah saya angkat wali, nuwali, sebagian mereka pada sebagian yang lain dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Kalau memang pekerjaan baik, yang dijadikan wali juga orang baik. Yang dikerjakan jelek, yang diangkat wali juga semisalnya. Karena al jaza'u min jinsil amal, balasan sebagaimana amal. Dan kejelekan pemimpin bila dia dituduh jelek, itu merupakan hukuman Allah yang tidak bisa dilawan dengan ucapan, nggak bisa dilawan dengan pedang, tetapi dinetralisir menggunakan pertaubatan. Bagaimana manusia mau menyambut panggilan Allah, wa anibu lillahi wa inublillahi wa aslimu lahu, supaya kalian berinabah kepada dan berserah diri kepadanya. Maka daripada itu, potensi ke depan orang yang duduk bermajelis itu apa yang dibicarakan, potensi momen yang ada seperti itu. Makanya kita butuh antisipasi, jangan sampai diri kita, anak kita dibiarkan larut di dalam majelis yang isinya membahas tentang waliul amri, apalagi malah menjatuhkan mereka. Tapi bahaslah kitab Allah, bahaslah sunnah Rasul, sebagaimana salafus saleh mereka duduk-duduk yang dibahas itu, sampai mereka mengatakan hayya najlis nu'min sa'atan. Itu ada di Sahih Bukhari di dalam Kitabul Iman.
Hayya najlis, ayo lelungguan. Nu'min sangat saatan, walaupun sesaat untuk kita perbarui iman kita. Lalu bagaimana? Salah satunya membacakan ayat, didengar, diresapi. Itu majelis yang ada sibuk yang seperti itu, bukan yang lain-lain. Bukan membahas tentang waliyul amri, bukan membahas tentang profil mereka, menonjolkan idolanya, berpotensi menjatuhkan lawannya. Nanti dikhawatirkan apabila gak kena dimpet, konco karo konco iso tukaran. Suami istri malah pegatan. Istri mendukung A, suami mendukung B. Yang didukung istri menang, kata B, kamu saya cerai. Loh, iso ngono barang terus piye ngono. Jemenah kok kuwi wong bal-balane ya ngono lho ya. Kesebelasan suami, kesebelasan istri, kesebelasan si sing menang, kata suami, kamu saya cerai. Iya, itu resikonya ke sana. Resikonya ke sana. Nah, makanya sibukkan saja majelis kita kembali kepada kitab Allah Ta'ala. Karena untuk mengokohkan iman ya begitu bagusnya. Negeri itu iman. Nah, Allah jelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk suatu negeri mereka itu beriman. Iman itu ilmu. Apa iman itu? Ilmu. Nggak bisa iman tanpa ilmu. Karena iman itu ditopang di atas ilmu. Untuk mengetahui Allah kalau nggak ada ilmu nggak bisa. Kalimat tauhid tanpa ilmu juga nggak bisa. Walaupun juga memerintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Untuk mengokohkan kalimat tauhid la ilaha, Allah memerintahkan fa'lam, kamu wajib tahu. Yang tidak bicara orang per orang, itu menunjukkan fardhu ain, tidak bisa diwakilkan. Nah begitu. Wa nasri masawaihim, dan juga menyebarkan kejelekan mereka. Itu majelis apabila tidak dihiasi dengan zikir, dengan ilmu, ujung-ujungnya menjelaskan tentang profil idola masing-masing, itu nanti akan menjatuhkan martabatnya, menyebarkan kejelekannya, wa akhtaihim, dan kesalahan-kesalahannya. Muridun berpaling, amalahum min mahasanin min mahasina aw sawabin. Bersama mereka sebenarnya masih punya kebaikan dan kelurusan. Cuma mungkin dianggap rival, ternyata itu tidak dipandang. Wala raiba, enggak diragukan lagi, anna suluka hadza thariq, orang yang menempuh jalan ini, majelisnya isinya untuk kasak kusuk yang seperti itu. Bukan ilmu syar'i, tetapi membahas profil idolanya. Orang yang menempuh jalan itu wal wuku fi aradi wulat, dan berusaha untuk menjatuhkan martabat dari walil amri, la yazidu al amru illa syiddatan. Tidaklah urusan itu bila yang dibahas hanya gitu-gitu itu nggak nambah kebaikan, kecuali yang tertambah hanya syiddah, sesuatu yang berat, yang bahaya saja. Enggak sebagaimana yang diharapkan, karepe api, tapi kenyataannya malah membuat resiko saja. Li'annahu yukhilu muskilan wala yarfa'u madlamatan. Karena bila yang diobrolkan seperti itu nanti akan menghalalkan atau melepaskan, memunculkan perkara yang bersifat muskil. Yang diumumkan begitu nanti resikonya adalah sesuatu yang muskil, sesuatu yang mengandung permasalahan, keruwetan. Sejak dari nggak ada berkahnya majelis, beratnya hisab, untuk ini pun juga membutuhkan rezeki.
ketika itu semua dikumpulkan, yang dibahas bukan perkara yang Allah ridhoi, walaupun punya niatan kebaikan, tetapi karena cara mewujudkannya tidak syar'i, maka yang ada ya kesebalikan dari angan-angannya. Itu namanya muskil. Wala yarfa'u madlamatan, tidak mengangkat kedzaliman. Yang ada grup-grupan, bolo-bolohan, dukung-dukungan. Apalagi enek pawai, grup kono grup kene berseberangan. Oh, ini suatu karena dalan bareng. Senada dengan itu, bukan menyelesaikan masalah, tapi malah memperparah masalah. Wa innama yazidu al-bala'u bala'an, maka balak yang ia kerjakan itu hanya nambah balak yang lain. Elek mana elek, ruwet mana ruwet. Wa yujibu bughdul wulati wa karahiyatahum, dan nanti akan memunculkan benci kepada walil amri dan akan memusuhi kepada mereka. Wa adamatan fiti awamirihim, dan akhirnya menghilangkan untuk mau tunduk melaksanakan perintah baik mereka. Karena lek ati kadang ndak cocok, api oh ya rumasane pangke elek, kadang antipati. Padahal eleke sing ngrasani itu luwih gede daripada eleke sing dirasani. Alati yajibu ta'atum, yang sebenarnya mereka itu wajib untuk mentaati mereka fiha, di dalam kebaikannya. Dan seringnya kejelekan mereka itu bersifat pribadi, karena untuk nasional pun juga sudah ada standarnya. Seringnya mereka itu terselubung. Sebenarnya Allah itu mudah untuk mengurai kedok-kedok mereka, asalkan masyarakat itu memang baik dan lurus. Karena siapapun itu ketika sudah cerita masyarakat itu promosi kebaikan yang ada. Fir'aun itu ketika promosi jelas ngajak baik atau ngajak buruk. Ya, promosinya menggunakan bahasa baik. Wa ma'atika ila sawa'ir rasyid au kamal qol, dan saya tidak membimbing kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Promosinya begitu. Tapi karena itu merupakan kebohongan, maka Allah pun juga memudahkan untuk mengungkap mereka. Karena digunakan sebagai sebuah kedok, ujung-ujungnya untuk mengelabui masyarakat, digiring untuk menumpas dakwah Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya kompak ngejar-ngejar, maka Allah memusnahkan mereka. Caranya gampang. Napa niku? Laut dipukul terbelah, Nabi Musa bersama umat bisa lewat. Fir'aun CS mengejar sampai di tengah, dipukul kembali, lautnya kembali, habiskan. Sebenarnya untuk mengeksekusi semudah itu. Makanya tugas kita itu bagaimana turunnya pertolongan semudah itu. Dan sering orang itu ketika mencari penyelesaian itu hanya sebab-sebab ardiyah, melupakan sebab samawiyah. Kayak kasus perang Badar itu yang dominan itu sebab ardiyah atau sebab samawiyah. Yang paling banyak itu sebab langit, ketika yang di bumi sudah pantas mendapatkan pertolongan. Lah perang Badar pangsa mek 300 loh. Diduk nih malaikat 5.000, akeh endi. Dan kenyataannya orang Islam itu ketika babat musuh rong kena wis enek sing disiki. Sapa kuwi mbuh. Mereka itu bisa termangu-mangu, loh. Lah senjataku rong nemplek kok wis pudel dhisik. Itu permasalahannya, orang itu memang akalnya nggak diisi dengan ilmu, makanya sibuk dengan akal-akalan. Makanya majelis yang ada ya harus kita koreksi. Bagaimana majelis yang ada mengasah akal dengan wahyu, sehingga nanti mengedepankan keilmuan,
keimanan, keikhlasan, ketaatan, dakwah, berbenah diri, keluarga, masyarakat, sabar, dan sebagainya. Sebenarnya itu nanti akan ditolong. Apabila kita membaca di kitab Nidhatul Rahman di Al-Ilman, nukilan dari surah Al-Anfal sekitar ayat berapa begitu, temanya tentang unsur-unsur pertolongan. Di antara unsur pertolongan itu apa? Ketika sedang ada di medan laga, mengawasi musuh, mengantisipasi kuatnya senjata, atau sambil konsentrasi penuh nanti Allah pun juga dilupakan, atau zikir apa? Suruh memperbanyak zikir. Suruh memperbanyak zikir. Itu salah satunya begitu. Perbanyak zikir. Jangan sibuk dengan pemandangan yang mereka bikin. Sibukkan saja dengan apa? Dengan zikir. Sebenarnya itu. Sebenarnya itu. Sehingga apabila itu dikerjakan, nanti pertolongan Allah nanti akan mudah datang. Sehingga tugas kita adalah menyiapkan turunnya pertolongan. Bukan kemampuan kita seolah mampu menyelesaikan masalah, tapi yang paling banyak dipikir adalah hanya ngimbangkan musuh begitu, kita begini supaya seimbang. Nek ngono ku ya kapan bisa imbang? Kayaknya sulit. Pernahkah jumlah kaum muslimin lebih banyak daripada orang kafir? Bisa dibilang nggak ada. Ketika pernah ada tetapi nggak ada syarat turunnya pertolongan, kalah. Di perang Badar 300 ngadepi 1000. Di perang Uhud 700 ngadepi 3000. Perang Mu'tah 3000 menghadapi 210.000. Perang Ahzab 3000 menghadapi 12.000. Dan semisal itu, dan yang lain-lain. Ketika mereka punya hak ditolong karena telah termenuhi syarat, Allah memudahkan. Tapi ketika jumlahnya melimpah tetapi ada unsur yang membuat cacat, menyebabkan hilang. Apa kasusnya? Perang Hunain. Setelah penaklukan kota Makkah tahun 8 Hijriah, berapa jumlah kaum muslimin? 12.000. Suku Hawazin menyiapkan pasukan berapa? Sepertiganya, 4.000. Ketika ada rasa, siapa yang bisa mengalahkan kita hari ini? Ujub. Allah menyebutkan jabatkum kasrotukum. Ketika jumlah banyakmu menyebabkan kamu itu ujub. Di antara bahasanya, siapa yang bisa mengalahkan kita hari ini? Ternyata mudah digebrak, lari kocar kacir, memasuki lorong, tidak ngerti sudah siap pasukan di atas. Begitu lewat hujan, panah, batu dan sebagainya, lari. Itu andaikan bukan karena pertolongan Allah, gak bisa menang. Nah, ketika mereka mau dipanggil, menyadari kesalahannya, nah baru mereka terkompakan, gak berapa lama terkendali masalah dan akhirnya menang. Maka sebab pertolongan itu yang paling penting. Maka majelis kita jangan sampai disibukkan majelis tentang cerita waliul amri, mencari kekurangannya, apalagi akan terjadi perhilatan masing-masing ngegulne profil idolanya sendiri sehingga yang lain-lain yang ada itu hanya dijatuhkan. Jadi kan foto-foto wong Islam kan. Tapi kenapa kok begitu? Ini permasalahan yang sangat membahayakan. Maka selesaikan semuanya melewati
majelis yang benar. Kenapa? Pertolongan itu yang datang itu dari Allah, bukan dari kita. Kita itu hanya melaksanakan ketaatan. Makanya termasuk pemikiran butuh kita rubah. Seringnya orang itu, saya berjuang di tengah sempurnanya Islam atau saya sebagai pejuang Islam. Ketika orang itu berjuang, rasa yang paling mudah dirasa dari orang yang berjuang, saya berjuang di tengah sempurnanya Islam atau saya pejuang Islam. Bahasa itu mana yang sering dicondongi? Mana? Siap sing ngendi? Kayaknya yang kedua, saya sebagai pejuang Islam. Salah atau bener? Ya salah. Emangnya Islam masih lemah, kamu datang jadi kuat? Lah kamu belum lahir, Islam itu sudah ada dan sempurna. Turunnya al-yauma akmaltu lakum dinakum, kapan itu? Setelah kamu berjuang baru turun kan begitu. Kamu tadi nabi ngono ya. Itu sejak tahun 10 Hijriah itu sudah turun al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jam itu sudah kamal. Meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna. Generasi berikutnya itu adalah berjuang di tengah sempurnanya Islam, bukan memperjuangkan Islam. Toh walaupun ketika orang itu mau berjuang di atas sempurnanya Islam, itu pun juga akan dikatakan sebagai pejuang Islam. Tetapi itu sebagai penghargaan, bukan hakikatnya. Sebagai apa? Penghargaan, bukan hakikatnya. Lihat pensaran hadis misalnya, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjaga kamu. Inilah dipahami akal, kontras enggak? Jagalah Allah berarti orang dianggap kuat, Allah dianggap lemah. Jagalah Allah, gitu kan kesannya. Niscaya Allah menjaga kamu. Loh sing tak jaga lemah malah jaga saya sing kuat. Nah, akal begitu kan pemahamannya. Gak kepikir, itu kalau nggak membaca syarah itu bingung memahami hati saya begitu. Intan surullah yang surukum, bila kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Kamu menolong Allah berarti dianggap kuat, Allah dianggap lemah, makanya itu ditolong. Kok berikutnya Allah menolong kamu loh? Iya lagi. Wong tak tolong kok malah nulung. Ternyata ini bahasa Yahudi diembuskan. Kenapa Yahudi itu tidak mau infak, tidak mau Islam? Jawabnya, karena Tuhan yang disembah kaum muslim itu lemah. Kenapa? Golek sumbangan. Intuk ridho qardhon hasanah, bila kalian memberikan pinjaman kepada Allah. Yang disembah golek pinjaman, untuk apa saya sembah? Diembuskan loh yang seperti itu oleh pemikiran Yahudi menggunakan media. Apalagi masyarakat banyak yang terdangkalkan, makanya syubhat itu nanti akan mudah menyebar kepada masyarakat. Makanya tugas kita adalah meyakini Islam sempurna, Allah menjaga kita, masuk disitulah kita berjuang di tengah sempurnanya Islam. Bila kita memang betul-betul benar, itu nanti kita dianggap sebagai pejuang. Jadi keberadaan kaum muslimin sebagai pejuang itu merupakan sebuah penghargaan, bukan asli sebagai pejuang, bukan, tapi sebagai sebuah penghargaan, imbalan dari ketaatan mereka. Maka tugas kita adalah sibukkan dengan ketaatan. Sibukkan dengan ketaatan. Wa nahnu la nasuku, kita enggak ragu lagi. Anna wulatal amri qad yaisun, sesungguhnya walul amri itu memang sering berbuat salah. Apalagi di mata pengamat, salah kathah mboten. Apalagi pengamatnya berseberangan, iya kono. Wong bener ketok salah apa neh? Salah. Wong kuman di seberang lautan saja tampak apa neh? Salahnya sak gajah-gajah.
ya tambah nemen. Makanya bila kita memandang mereka itu salah, makanya balik. Kamu kira-kira bisa salah apa enggak? Ya diwalik begitu. Ternyata sibukmu mencari kesalahan orang, di waktu itulah kamu tuh menjadi gudang salah. Kenapa? Karena yang benar adalah fal tandur nafsum ma qaddamat lihat. Setiap orang supaya melihat apa yang sudah ia perbuat. Nyapa enggak nyawang awake dhewe kok dadak repot nyawang wong liya. Kan begitu permasalahannya. Waqat yukhtiun, dan memang betul mereka sering berbuat salah ka ghairihim min bani Adam, seperti yang lain-lain dari anak Adam. Kenapa? Memang fa'inna kulla bani Adam khata', memang semua anak Adam itu banyak berbuat salah. Tetapi wa khata'in atau wabuan, sebaik-baik orang berbuat salah itu yang mau bertobat. Makanya bila kamu melihat pemimpin itu salah, kembalikan kepada dirimu, pelopori berbenah. Bila sudah, doakan mereka. Bila memang mampu, datangi, berikan nasihat untuk bertobat 4 mata. Karena sebaik-baik orang yang salah itu ada orang yang mau bertobat. Bagaimana menuntut orang lain tobat apabila yang memerintah tobat dia sendiri tidak mau mempelopori di dalam tobatnya? Walana suku, kita memang tidak ragu aidan juga, anahu la yajuzulana, sungguhnya enggak boleh buat kita annaskuta untuk diam ala insanin kepada manusia irtakaba khoton yang melakukan kesalahan. Bolehkah ketika mata kita melihat kesalahan kita cuek, tutup mata, acuh seolah tidak ngerti, akhirnya dibiarkan? Boleh? Enggak boleh. Apa tugas kita? Rubahlah. Pesan Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu, perintahnya rubah. Cuma merubahnya itu lihat potensi, mungkin biyadi, mungkin bilisanih, mungkin biqalbih, tinggal kita kembali saja. Tapi prinsipnya rubah. Memang betul seperti itu. Hatta nubadila, sehingga kita bisa mengerahkan manas tati, apa yang kita mampui, min wajibin nasihatillah, kewajiban kita untuk memberikan nasihat lillah, karena Allah. Kesetiaan kita haturkan tulus untuk Allah. Wali kitabi, nasihat kita lillah, untuk kitabnya. Wali rasul juga nasihat kita lillah, untuk rasulnya. Wali aimatil muslimin wa amatihim, karena memang dikatakan ad-dinu wa an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Nama namanya agama itu nasihat. Kesetiaan, loyalitas, hiyazatul hadiril mansuhilahu, menjaga hak pihak yang punya hak. Atau juga punya makna iradatul khairil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Lalu siapa orang lain yang saya ingin dia itu baik? Ditanyakan, liman, siapa orang lain, pihak lain yang saya ingin dia itu baik, akan saya jaga hak-haknya dengan setia dan tulus. Pertama, lillah. Yang dijaga hak pertama kali haknya siapa? Allah, dengan bertauhid. Yang kedua, wali kitab, haknya kitab, dengan diilmui, diamalkan, didakwahkan. Yang ketiga, wali rasulihi, haknya rasul, dengan dijadikan uswatun hasanah, yang itu merupakan tafsir dari Al-Quran, profil percontohan seperti itu. Maka cinta kita kepada Rasul bukan memperingati hari kelahirannya, tapi cinta kita kepada Rasul gimana? Satu, mengilmui ilmu yang diajarkan, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan berita yang disampaikannya, tidak beramal kecuali dengan tuntunannya, melanjutkan dakwah yang telah kita mendapatkan amanat untuk menyampaikannya. Karena didoakan, nadharallahu ra'an samya minna hadisan faballagha ghayrahu, bahkan min mubalagin au amin sami,
Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah membuat sesuatu wajahnya ceria. Kenapa? Ini dari kiamat nanti cerianya, bukan di dunia. Tapi di hari kiamat. Berarti hati bahagia memang zahirnya nggak ada bahaya. Makanya ceria wajahnya tuh ajir sumringah di hari yang banyak orang yang abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling. Siapa mereka? Yang mau mendengar dari Nabi akan hadis-hadisnya, kemudian dia mau menyampaikan pada orang lain. Berapa banyak orang yang diberitahu malah lebih mendalam daripada yang memberi tahu. Siapa contohnya? Sebatas keh-kehan nglumpukne hadis. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dengan Imam Syafi'i banyak mana? Banyak Imam Ahmad. Tetapi ketika mengadakan telaah menyimpulkan istimbat faidah-faidah hadis, masih teliti siapa? Teliti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah semalaman tidak tidur. Wudunya subuh adalah wudunya Isya. Bicarane. Ternyata begitu bisa. Hanya mengatakan apa? Hanya mengurai sebuah hadis. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Hei Abu Umair, nugarmu ngapain? Itu sampai 1000 faidah bisa disimpulkan. Hei Abu Umair, nugarmu nyapo? Kok sampai bisa 1000 faidah bicarane? Kesan kita bila mendengar kata-kata itu apa? Kuwi jane onen-onen nopo to? Mosok Nabi sing donane ngono kuwi. Hei Abu Umair, nugarmu nyapo? Kayak nggak ada faedahnya. Padahal itu adalah wahyu. Karena Nabi nggak pernah ngomong dari hawa nafsu dan seterusnya. Oh, itu Imam Syafi'i itu sampai sedemikian rupa. Makanya Imam Ahmad banyak menyampaikan kepada Imam Syafi'i yang banyak mentelaah itu kandungannya. Itu diantara wujud cinta kita kepada Rasul adalah termasuk mempelajari hadis, berdakwah sebagaimana Nabi berdakwah, lalu menyebut kita memperbanyak selawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bentuk nasihat setia, loyalitas kita kepada Nabi, cinta kita kepada Nabi sudah kita sebutkan di atas. Demikian juga keinginan kita pihak lain itu baik, itu adalah waliul amri, a'immatul muslimin, entah itu ahli ilmunya yang kita siap untuk transfer ilmu yang disampaikan, entah juga wali amri yang sedang mengurusi zahirnya masyarakat, di mana dia itu muslim, sholat, makanya ucapan baiknya didengar, perintah baiknya dengarkan. Bila punya kesalahan, minimal doakan semoga dapat petunjuk. Kalau memang bisa ketemu 4 mata, sampaikan masukan. Dan kita tidak usah mengharuskan kudu ditompo, tugas itu hanya menyampaikan saja. Wa manta ila al-balagul mubin, tugasmu itu hanya menyampaikan saja. Nah, begitu tugas kita kepada walil amri dan juga wa'amatihim, memberikan kesadaran kepada sesama kaum muslimin, artinya kita menggali potensi apa yang bisa kita sumbangsihkan kepada lingkungan. Maka jadilah ahli sedekah. Apa yang bisa kita sedekahkan? Salam itu sedekah, senyum sedekah, mendoakan sedekah, membantu mengangkatkan barang sedekah, tiba ditulungi sedekah, ngajak ngaji juga sedekah, punya ilmu diminta menyampaikan, oh ini butiran kata ini termasuk mutiara, lebih mahal daripada mutiara, termasuk sedekah. Kesana kita memberikan maslahat kepada sama kaum muslimin. Faidah karena kadali apabila memang begitu, kemungkaran memang dirubah, tidak didiamkan. Faidah al wajib alaina, maka sungguhnya kewajiban kita idza ra'aina khotoan, bila kita melihat kesalahan min wulatil umur, dari pemerintah, an natasila bihim syafawiyan,
supaya kita mencoba untuk gimana iso cetok sekira bisa bincang dari mulut ke mulut itu yang paling baik. Tapi kayaknya kalau kita ya belum bisa lah. Tapi lek Mbah Lurah ya mungkin baik. Kang, awakmu cocok Mbah Lurah kapan longgar aku jangan rono, aku tak matur. Itu ada potensi bisa. Tapi aja ngejak konco dewi wae. Al kitabin atau dengan kertas tulisan surat, minimal doa kita. Wa nunasihuhum salikin bidzalika, dan kita menasihati mereka menempuh dengan cara itu. Aqrabutur merupakan jalan yang paling dekat fi banil haqi dalam menjelaskan yang hak buat mereka, wasarhi qata'itihim dan menjelaskan akan kekurangannya. Tapi jangan sampai dibongkar di depan umum. Sumana itu wanudha, kemudian kita nasihati mereka, kita ingatkan mereka fima yajibu alaihim, tentang apa yang jadi kewajiban mereka, minan nuskhi liman tahta aidihim, supaya walil amri juga memberikan nasihat kepada yang dikuasai oleh tangan-tangan mereka, wari'ati masolih, dan juga menjaga kemaslahatan masyarakatnya, warafidul anhum, dan menghilangkan bahaya yang menimpa kepada masyarakatnya. Itu tadi satu pesan yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin, bahwasanya anak kita supaya kita didik cinta kepada ahli ilmu. Apabila ada majelis-majelis yang isinya enggak genah, jangan sampai anak kita itu diarahkan ke sana. Makanya kita sudah membahas mana majelis yang kita butuh ikut, mana majelis yang kita butuh tidak mengikuti. Yang kita sebutkan di atas merupakan arahan penting untuk kita semuanya. Demikian yang kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Materi berikutnya insyaallah kita sampai waktu yang lain. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silakan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.